Shalom, puji Tuhan, oleh pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan, kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Kita percaya ini semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Allah di hari ini, karena segala kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, berkat Tuhan yang tiada duanya dalam kehidupan kami, sehingga kami masih ada sebagaimana kami ada di hari ini. Dan Tuhan berikan kami waktu dan kesempatan untuk kami kembali akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami. Urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-14. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Secara khusus saya akan baca ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini, yang intinya mengajar kita, menasihati kita, prinsip dalam hal memberi. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita perlu mengerti apa prinsip yang dituntut Tuhan dalam kita memberi, sehingga pemberian kita bisa mendatangkan berkat dari Tuhan. Setidaknya ada 3 prinsip penting dalam hal memberi yang perlu kita pahami dan kita belajar dan mengusahakannya untuk bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Prinsip yang pertama dalam ayat 6, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ada prinsip dalam hal memberi. Yang pertama, bahwa memberi sedikit akan menuai sedikit juga. Tapi kalau kita menabur banyak, kita juga akan menuai banyak. Karena itu mari kita belajar dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya kita banyak menabur. Karena ketika saudara dan saya banyak menabur, maka otomatis saudara dan saya akan menuai banyak. Tidak mungkin saudara dan saya akan menuai banyak sementara selama ini kita menabur yang sedikit. Kalau kita hanya menabur sedikit, maka pastilah kita akan menuai sedikit juga. Tetapi kalau saudara dan saya menabur banyak, maka pasti juga saudara dan saya akan menuai banyak. Ini adalah hukum alam yang perlu kita pahami dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Tapi tidak bisa dibalik. Supaya saya menuai banyak, maka saya harus menabur banyak. Itu menunjukkan bahwa motivasi kita salah dalam hal memberi. Tetapi motivasi yang baik dalam hal memberi adalah bahwa kalau saudara dan saya menabur sedikit, pasti akan menuai sedikit. Kalau saudara dan saya menabur banyak, maka saudara dan saya akan menuai banyak juga. Karena itu tidak percuma dan tidak sia-sia ketika saudara dan saya mau memberi yang banyak. Karena apa? Itu menentukan saudara dan saya berapa banyak akan saudara tuai. Mari ini kita penting sekali untuk kita tanamkan ini dalam hati kita sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya kita mulai belajar untuk menabur yang banyak, supaya saudara dan saya juga akan menuai yang banyak. Prinsip yang kedua dalam hal memberi, dalam ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Prinsip yang kedua dalam memberi adalah memberi dengan kerelaan. Jangan dengan sedih hati, jangan karena terpaksa. Karena kalau kita memberi tidak dengan kerelaan, itu tidak mendatangkan berkat bagi saudara dan saya. Tapi saya percaya ketika saudara dan saya memberi dengan kerelaan hati kita, kita memberi dengan
tidak dengan terpaksa, tidak dengan sedih hati, tidak dengan bersungut-sungut, maka pemberian kita itu akan mendatangkan berkat yang melimpah dari Tuhan kepada saudara dan saya. Karena itu mari kita belajar dalam hidup kita supaya dengan segala kerelaan hati kita, dengan tanpa keterpaksaan, kita memberi untuk Tuhan, memberi untuk sesama, maka saya percaya pemberian itu berkenan kepada Tuhan. Dan kalau pemberian itu berkenan kepada Tuhan, maka itu akan mendatangkan berkat Tuhan bagi saudara dan saya. Jadi prinsip yang kedua dalam memberi, kita harus memberi dengan kerelaan, tidak dengan terpaksa. Yang ketiga prinsip dalam memberi, ayat 7 bagian B, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Hal yang ketiga adalah dalam prinsip memberi adalah kita harus memberi dengan sukacita. Jangan dengan sedih hati. Kita harus memberi dengan enjoy, memberi dengan sukacita tanpa terpaksa. Karena kalau kita memberi dengan terpaksa, itu berarti kita tidak memberi dengan sukacita. Kalau kita tidak memberi dengan sukacita, maka saya percaya pemberian itu tidak akan mendatangkan berkat Tuhan bagi saudara dan saya. Tapi saya percaya ketika saudara dan saya memberi dengan sukacita, memberi tanpa dengan keterpaksaan, tanpa dengan sedih hati, maka saya percaya pemberian seperti itu akan mendatangkan berkat dari Tuhan. Berkat apa saja yang Tuhan sediakan bagi saudara ketika saudara dan saya memberi sesuai dengan prinsip dalam memberi? Ayat 8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Jadi tidak pernah kekurangan kalau saudara dan saya mau memberi. Saudara dan saya tidak akan pernah jatuh miskin hanya karena memberi. Karena pemberian kita yang sesuai dengan prinsip dalam memberi itu akan mendatangkan berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya sebagai umat, sebagai orang percaya. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini yang mengajar kami prinsip dalam hal memberi. Bahwa kalau kami memberi sedikit akan menuai sedikit, memberi menabur banyak akan menuai banyak. Tolonglah supaya kami memberi dengan kerelaan hati, dan tolonglah supaya kami memberi dengan sukacita. Maka kami percaya pemberian seperti itu akan mendatangkan berkat Tuhan yang berlimpah dalam hidup kami. Tanamkanlah, meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat jasmani, berkat kekuatan, umur panjang Tuhan berikan. Umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan beri kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.